pengurus-pengurus dan koordinator yang baru. Saudara terkasih, kita akan memulai acara ini dengan misa syukur, misa terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk pemilihan koordinator dan pengurusnya yang akan dibawakan oleh Pastor Hendra Kimawan sebentar tadi ya. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian ini, saudara. Kita akan naikkan pujian ini dengan penuh sukacita sebagai kita adalah umat yang terpilih. Kita semua anak-anak yang terpilih Tuhan. Senggol kiri kananmu, engkau umat terpilih, engkau umat terpilih. Senggol kiri kananmu, bangga ya. Yuk kita naikkan pujian ini. Kita dipilih. Kita
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih dari antara kita para pengurus pendalaman Alkitab Laurentius yang akan dilantik. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar para pengurus yang akan dilantik ini dapat melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi berkat bagi komunitas ini, menjadi berkat juga bagi banyak orang. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Yesus Kristus Putramu menjadi sumber air hidup yang memuaskan dahaga kami akan penyertaan-Mu. Semoga kami senantiasa taat melaksanakan sabda-Mu, agar kami pun menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Kami berdoa juga bagi para pengurus PA Laurentius yang akan dilantik pada hari ini. Semoga mereka dapat melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan mereka akan berhasil di dalam karya pelayanan ini, karena Engkau senantiasa menyertai mereka. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari pembacaan kitab Bilangan. Pada masa itu sampailah segenap umat Israel di padang gurun Zin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa, katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan kepada gurun ini? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur. Tidak ada pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat. Mereka masuk ke kemah pertemuan dan bersujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu, dan bukalah harta bendamu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan, lalu berhenti mengeluh." Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan bersama dengan Harun kakakmu, suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu, dan memberi minum umat beserta ternaknya." Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah hai orang durhaka, masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kemudian Musa mengangkat tangannya,
lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, "Karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatannya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan malam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini pelantikan pengurus PA tahun 2025-2028 dan tahun sampai tahun 2030. Tergantung SK-nya, Dewan Paroki bagaimana Paroki? Dari 29 saja katanya. Kita ikuti Paroki saja, Saudara-saudari yang terkasih, para pengurus, mengapa yang duduk di depan ini mau menjadi pengurus? Mengapa yang duduk di depan ini mau menjadi pengurus? Ada pengurus, ada ketua, koordinator, penasehat, ada wakil, dan seterusnya. Mengapa mau menjadi pengurus? Mengapa? Karena mau melayani. Mengapa berani-beraninya melayani? Disuruh. Mungkin yang anggota-anggotanya disuruh. Tapi ketua disuruh sama siapa ketua? Disuruh sama yang di atas gitu ya. Jadi benar-benar mau melayani. Yakin mau melayani. Sungguh yakin ibu-ibu. Apa yang membuat yakin? Apa yang membuat yakin? Karena gagahku, hebatanku. Mengapa yakin? Hendra, mengapa yakin? Wah, ini senior saya juga ini, di Patriot. Hendra, mengapa yakin? Sudah tercebur katanya, sudah melebur, sehingga tetap punya jiwa untuk terus melayani. Dari awal sampai sekarang, Aira dari dulu dari awal sampai sekarang masih ada juga ya. Wah itu juga, wah dari belakang juga ditunjuk-tunjuk juga ya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa para saudara yang di depan ini yakin? Secara religius, secara rohani yakin. Mengapa? Mungkin seperti yang dialami oleh Petrus yang punya keyakinan, dan ada relasi dengan Tuhan sendiri, relasi dengan Tuhan. Kalau kita tadi mendengarkan Injil Matius, kisahnya kan luar biasa, penuh dengan drama. Ada pujian dari Yesus, ada teguran keras dari Yesus dalam waktu yang singkat. Tidak terlalu lama. Kalau dalam film, mungkin filmnya berjudul Dari Batu Karang Menjadi Batu Sandungan. Bayangkan sama-sama batu kan keras. Dari batu karang menjadi batu sandungan. Itu sesuatu yang tidak terduga. Ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Kalau saudara-saudara yang di depan ditanya siapakah Yesus itu? Yesus Tuhan, kata siapa? Tanya kan? Yesus itu siapa? Sahabat, kata siapa? Gak ada yang berkata, kata saya, misalnya kan? Kata saya, karena apa? Karena saya mengalaminya. Jadi Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ini jelas bukan pertanyaan ujian agama, bukan. Ini adalah pertanyaan yang sangat eksistensial, sangat hakiki di dalam perjalanan iman kita, yang menjadi dasar iman kita juga. Yesus tidak bertanya, apa agamamu? Tapi siapakah aku ini?
Pertanyaan ini bukan untuk para murid kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tapi juga pertanyaan untuk saudara-saudariku semua pada hari ini. Siapakah Yesus itu? Pertanyaan yang sama ditujukan kepada para pengurus komunitas PA yang akan dilantik. Siapakah Yesus itu? Saudara-saudari, yang akan dilayani tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus, maka harus mengenal siapakah Yesus itu. Dan Petrus dalam Injil menjawab dengan luar biasa, Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Jawaban yang sungguh luar biasa, bukan dari googling di internet, belum ada dengan dulu jelas, bukan percakapan di WAG para murid, belum ada WhatsApp juga, bukan hasil dari diskusi, bukan, tapi itu jawaban yang berasal dari pewahyuan Allah sendiri. Maka Yesus berkata, Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sungguh luar biasa, dari nelayan menjadi batu fondasi, batu karang. Kalau zaman sekarang itu adalah kenaikan jabatan yang luar biasa. Ada lonjakan dari nelayan menjadi pemimpin gereja, menjadi batu karang. Namun apa yang terjadi? Drama dalam Injil berlanjut. Tak lama setelah itu, Petrus ditegur oleh Yesus. Kata-katanya keras sekali. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Karena engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tapi pikiran-pikiran pribadi. Jadi bayangkan saudara-saudari berani nggak berkata kepada orang lain kalau jadi batu sandungan, nyala iblis. Coba lihat kiri dan kanannya, ada iblis nggak? Pasti tidak ada. Tidak ada yang jadi batu sandungan di antara saudara. Tapi ini luar biasa. Baru saja diberkati, berbahagialah engkau Simon Petrus, mendapatkan pewahyuan dari Allah sendiri. Baru saja diberkati, langsung dimarahi. Ini drama yang luar biasa. Saudara-saudari yang apa yang bisa dipelajari dari Injil yang kita dengar tadi, terlebih-lebih di dalam konteks pelatihan para pengurus. Yang pertama dan terutama, pelayanan itu dimulai dari relasi, bukan posisi. Dari relasi, bukan posisi. Relasi dengan Tuhan, bukan relasi dengan orang lain. Kalau dengan orang lain berarti KKN, jelas. Ini relasi dengan Tuhan sendiri. Petrus diangkat karena dia mengenal Yesus dengan benar. Para pengurus hari ini dilantik bukan karena pintar tafsir Alkitab, walaupun namanya pendalaman Alkitab, tapi bisa jadi pintar juga sih. Ya apa sih? Bukan pintar, terutama bukan karena pintar tafsir Alkitab, tapi karena bersedia melayani dan mengenal Tuhan lebih dalam. Ingin semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Kita semua ingin belajar bersama di dalam komunitas PA ini. Jadi jangan kaget kalau nanti ada anggota yang lebih paham dari pengurus. Jangan-jangan yang di belakang-belakang itu lebih hebat, lebih jago dalam Alkitab. Jangan kaget kalau itu. Saudara-saudariku yang terkasih, itu menunjukkan juga bahwa pengurus itu adalah melayani Tuhan, bukan dirinya sendiri. Harus ada kerendahan hati. Itu yang pertama. Relasi. Saudara-saudari menjadi pengurus bukan karena posisi atau apapun juga, tapi karena relasi dengan Tuhan sendiri. Dan kita semua diundang untuk berelasi dengan Tuhan. Yang kedua, iman harus terus diuji dan diperbarui. Menjadi para pengurus bukan berada dalam zona nyaman, tapi sesungguhnya adalah jalan salib. Lihat aja kalau ada apa yang gak benar, siapa yang lebih dahulu dipersalahkan? Pengurus, pasti. Kalau ada yang gak benar, pengurus yang dipersalahkan. Kalau di paroki Laurentius gak benar, saya disalahkan. Saya gampang menyalahkan paroki, karena wakil dewan pastoral paroki, misalnya seperti itu. Jangan, ini adalah jalan salib. Petrus yang tadinya bisa dan tadinya benar bisa langsung keliru. Dalam pelayanan ini sering kali juga terjadi. Bisa jadi semangat di awal,
tapi bisa goyah saat rencana Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita. Saat Yesus bicara soal salib, Petrus langsung protes. Mungkin dalam komunitas ini kita juga ingin semuanya berjalan mulus, tanpa konflik, tanpa perbedaan pendapat. Tapi biasanya tetap ada. Biasanya dalam komunitas, dalam apapun juga tetap ada namanya konflik, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Anggap itu adalah salib-salib kecil yang harus dihadapi bersama. Dan melalui salib-salib kecil itu, komunitas PA ini semakin dimurnikan. Dan yang ketiga, yang pertama tadi relasi, yang kedua iman harus diuji dan diperbarui, dan yang ketiga adalah jangan takut salah. Jangan takut salah. Dalam pelayanan kita bisa salah, dan itu adalah wajar. Kita bukan Tuhan, bukan malaikat. Kita bukan orang yang sempurna, tidak sempurna. Jadi kalau salah, wajar. Tapi jangan mencari-cari supaya salah. Jangan. Salah itu wajar. Petrus pernah salah, tapi dia tetap dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang luar biasa. Jadi kalau nanti pengurus salah-salah dikit, ibu bapak, saudara-saudari, dimaklumi saja. Kalau perlu didoakan, kalau susah didoakan, ditegur juga tidak apa-apa. Supaya itu semua tujuannya adalah supaya para pengurus pun tetap rendah hati dan terus-menerus mau belajar dari kesalahan. Orang yang mau belajar dari kesalahan adalah orang yang rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita teguhkan kembali iman kita seperti Petrus. Kita berani berkata, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan pengakuan iman ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya di mulut, tapi juga nampak di dalam semangat pelayanan, kerendahan hati, dan sukacita berbagi sabda Allah. Selamat melayani kepada para pengurus baru. Jangan lupa, Tuhan Yesus tidak mencari yang sempurna, tapi Tuhan Yesus mencari mereka yang mau belajar dan tetap setia. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan pelantikan. Ini saatnya kita masuk dalam upacara pelantikan. Saya akan panggilkan nama-nama yang disebutkan. Mungkin nanti berdiri berjejer di hadapan pastor. Saya akan membacakan para calon pengurus dan penasehat komunitas PA Laurentius di dalam masa bakti 2025 sampai 2028. 29 ya. Oke. Yang pertama Bapak Sebastian Hendra Hartanto, Ibu Lucy Kristina Jonas, Ibu Agnes Stefani Sofia Chandra, Bapak Laurentius dan Hobi, Bapak Hermawan Gunawan, Ibu Shirley Maria Natalicia, Ibu Valencia Juliana Christine Sumani, Ibu Eleanor Alexandra Titi Hernawati Hidayat, Ibu Florentina Crescentiana Dini Sumarna, Ibu Francisca Doris Samputri, Ibu Katarina Leni, Ibu Claudia Cindy Haryanto, Ibu Felicia Diana Juwanti, Ibu Emiliana Justina Yusmiati, Pastor, Bapak, Ibu dan pengurus PA Laurentius dan umat semua. Pada hari ini, hari Kamis 7 Agustus tahun 2025 akan dilakukan prosesi berkat kelulusan para calon pengurus dan penasehat PA Laurentius dalam masa bakti tahun 2025 sampai 2029 oleh Pastor Basilius Hendra Himawan OSD. Kiranya Pastor Basilius Hendra Himawan OSD semoga berkenan memberkati seluruh pengurus dan pengawas PA Laurentius di dalam masa bakti tahun 2025 sampai 2029. Saudara-saudari, sebagaimana dalam kebiasaan di dalam gereja, sebelum para pengurus dilantik, mereka harus mengucapkan syahadat iman kita.
Maka mari bersama dengan para pengurus bersama-sama kita mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi akan datang mengenai orang mati dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang lain silakan duduk, kecuali pengurus. Sebelum tugas pelayanan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan saudara-saudari di hadapan Tuhan dan umat yang hadir di sini. Bapak Ibu, saudara-saudari, sungguhkah Anda dengan hati bebas dan tulus ikhlas menerima tugas kuliah sebagai pengurus dan penasehat pendalaman Alkitab Laurentius masa bakti 2025 sampai 2029? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus penasehat PA Laurentius selaras dengan kemampuan yang ada pada saya, yang telah saya terima dari Tuhan. Saya akan menyumbangkan waktu dan tenaga demi kesejahteraan rohani dan perkembangan umat Allah dalam komunitas ini. Karena itu, saya akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan kiranya Allah mendampingi saya beserta semua pengurus penasehat dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Saudara sekalian, kita telah memberikan kesediaan dan ikrar para pengurus dan penasehat pendalaman Alkitab Laurentius dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan. Semoga mereka melaksanakannya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berikanlah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas pelayanan, mereka tetap setia akan kesediaan serta janji mereka. Saudara-saudari terkasih, Allah itu setia, Ia akan mendampingi dan melindungi saudara sekalian. Maka atas nama gereja dan selaras dengan pimpinan umat di sini, saya menundukkan saudara-saudari dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Dan Allah memberkati saudara-saudari semua di dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
terkasih, dengan penuh iman dan kepercayaan kami datang menghadap-Mu. Kini dengarkanlah doa-doa kami. Marilah kita berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran dan semua pejabat pemerintah. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan adil dan bijaksana untuk semua golongan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi Bapak Suci Paus Leo ke-14, Bapak Uskup Antonius Subianto, dan para Pastores Laurentius, Pastor Hendra, Pastor Bobat, Pastor Alon, Pastor Maman, Pastor Riki. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik, kesabaran, kebijaksanaan, penuh kasih bagi kebaikan dan kemajuan gereja. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi koordinator PA yang baru terpilih, Bapak Hermawan Gunawan, penasehat, donatur, pastor pembimbing, dan pengurus PA yang baru dibentuk. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan yang baik. Semoga mereka semua dapat menjalankan tugas-tugasnya, mengayomi anggotanya, membawa PA lebih baik lagi, penuh semangat. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk umat PA dan umat pada umumnya. Semoga semakin rajin untuk hadir, mendengarkan firman Tuhan, sehingga mengenal Tuhan lebih dekat. Juga bagi umat PA yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, semangat, dan menyembuhkan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, dan lewat Ekaristi ini Tuhan mempersatukan umatnya agar semakin akrab, bersatu, dan menyemangati jiwa pelayanan dalam iman akan Yesus. Marilah kita mohon. Dalam keheningan mari kita sampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persembahan.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan dan keselamatan kita, serta seluruh hal yang kudus. Allah Bapa sumber kasih, semoga roti dan anggur ini Kau berkati, agar meneguhkan kesatuan kami sebagai gereja kudus-Mu. Semoga kami pun mengakui bahwa Yesus Putramu sungguh Mesias yang menyelamatkan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, berkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar berbagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami
kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita mempersatukan semua doa, harapan, dan permohonan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan satuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur atas pewahyuan diri Putramu dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini. Semoga kami tekun melaksanakan sabdanya yang menuntun kami pada keselamatan kekal. Sebab Dialah Tuhan mengantara kami. Silakan duduk. Ada beberapa doa pengumuman, tapi sebelumnya saya minta sebagai wakil dari PA Orange Mentoship, terima kasih buat Pastor Endra yang sudah membawa misa pelantikan, dan juga kepada setiap tim yang sudah menjadi panitia hingga terselenggaranya pelantikan ini. Dan kami berikan pengumuman untuk hari Kamis depan. Kita akan mengadakan kembali PA dengan tema yang terakhir. Temanya dalam perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan yang akan dibawakan oleh Bapak Roland. Terus tema selanjutnya hari ini tidak ada lagi, cuma itu saja. Setelah ini jangan pulang dulu ya umatnya, kita akan lanjutkan dengan seremoni penyerahan tugas dari koordinator yang lama kepada koordinator yang baru. Demikian pengumuman, terima kasih. Sebelum penyerahan tugas, mari kita dengarkan dahulu sambutan dari Dewan Paroki yang akan diwakili
oleh 2 orang, Bidang Koinonia dan Wakil Ketua DPPH. Silakan. Paling enak main tembak langsung ya. Baik, yang terkasih dan terhormat Mas Hendra, Bapak Ibu teman-teman sekalian, selamat pagi. Shalom. Puji dan syukur pada hari ini kita bisa dapat merayakan pelantikan pengurus PA Paroki Santo Laurentius. Sebelum-sebelumnya di angkatan kami sudah mendengar bahwa ada kegiatan pendalaman Alkitab di tiap hari Kamis. Pada hari Senin kemarin, Pak Wawan datang ke rapat DPH mempresentasikan. Ternyata sejarahnya luar biasa ya, sudah lama sekali ya Pak ya. Dari nama-nama yang disebut, waduh ini para senior saya, para pembina saya memang sudah bergerak aktif pada tahun seperti itu 80-an ya kalau nggak salah ya, sampai dengan saat ini ya. Puji Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Berarti sekaligus menambah 1 anggota lagi kelompok kategori yang pasti ya Pak ya, masuk kelompok kategori Paroki Santo Laurentius pasti ya, deal ya, oke. Karena kalau udah masuk kelompok kategori Paroki Santo Laurentius pasti akan ada permintaan-permintaan dari paroki ya. Kita suka mengadakan kerjasama ya, sering dengan PDPKK, FYC ya, terus juga KTM. Nanti sekarang ulang tahun paroki dengan PHS ya. Nanti selanjutnya kami akan mengadakan kerjasama dengan PKRI. Nanti siap Bapak ya. Ya, yang sudah kepikiran, yang sering menjadi masalah bagi kami pada saat tahun berjalan itu suka ada beberapa pertemuan lingkungan, bahan pertemuan lingkungan ya, Advent, terus juga masa Prapaskah. Yang paling sulit bagi kami sering mendengar suara umat, pertemuan lingkungan BKSN, Bulan Kita Suci Nasional. Ya memang pihak keuskupan memberikan suatu penjelasan atau sosialisasi, tapi kadang-kadang bahasanya tuh susah bagi kami ya, menyambungkan antara isi Alkitab menuju ke pertanyaan, apalagi menuju diskusi untuk sharing kelompok. Nah mungkin di saat BKSN sepertinya kami perlu Pak bantuan dari kelompok PA ini untuk mensimpelkanlah ya teori itu bagaimana dari bacaan ini supaya bisa diolah artinya apa dan diolah ke pertemuan bahan lingkungan gitu. Ya kalau yang Advent sama Prapaskah sejauh ini lancar, tapi satu itu BKSN memang agak sulit bagi kami ya. Jadi itu permohonan pertama, selebihnya nanti menyusul ya Pak ya. Ya kenapa tadi digeser ke tahun 2029? Karena priorisasi DPP yang sekarang kemarin dilantik 2024, sekarang 5 tahun sampai 2029, supaya nanti jangan sampai kita mau dilantik 2029 selanjutnya. Nah ini ada susulan-susulan atau ketertinggalan. Jadi mohon maaf kalau masih bisa dirubah aktenya, baiknya nanti kita samain. Gak apa-apa startnya 2025 tapi finishnya di 2029 ya. Jadi terus juga sering terjadi juga, ini sekedar evaluasi aja ya, pelantikan tuh masih penuh Pak ya, yang dilantik penuh. Nah nanti perjuangan, air mata dan darahnya itu mulai sedikit hilang gitu ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Semoga dengan kuasa Roh Kudus ini bisa terjaga. Berbicara dengan kuasa Roh Kudus dan doa ya, kita melihat Mas Hendra ya, 2 bulan yang lalu sama sekarang kayaknya raut mukanya sudah beda ya. Kita masih belum dapat pastor paroki ya, sedangkan beliau sudah terpilih menjadi provinsial. Tolong teman-teman dulu ya, kelompok teman-teman kategorial. Di sini ada PDPKK ya, ada pendalaman Alkitab juga. Tolong doa ya, kita berdoa semoga penggantinya ya sabar ya, yang bisa membawa sukacita kegembiraan ya. Sama seperti beliau kayaknya susah lah ya, kita juga udah ngerti lah ya, spek seperti beliau udah susah ya. Jadi kita
mulai mengerti. Jadi doa kita juga ya sudahlah, ya minimal sabar dan cepat beradaptasi ya, karena mau nggak mau urgensinya sudah cukup tinggi ya. Biasa semester kedua kita banyak sekali rencana kerja, kegiatan pelayanan yang lebih padat ya. Jadi sekali lagi mohon doanya, sekali lagi Provisiat, Pak Hendra dan teman-teman, Pak Wawan dan teman-teman sekalian, juga Pak Hendra, ya semoga kelompok PAI ini dapat memberikan warna baru, nama kekatolikan di paroki kami, dan membawa sukacita dan kegembiraan bagi umat Santo Laurentius. Terima kasih, selamat pagi. Selanjutnya, satu lagi katanya. Yang dikasih Pastor Hendra, Bapak Ibu, para pengurus PA yang baru dilantik, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Kristus, Provisiat kepada tim pengurus baru yang baru saja dilantik, semoga dalam menjalankan pelayanannya banyak sukacita dan banyak hikmat juga yang ikut bersukacita di dalam komunitas PA ini. Dari Komunia kami menyambut dengan gembira kehadiran satu kelompok kategorial baru lagi, yaitu komunitas pendalaman Alkitab, sehingga lebih banyak lagi umat yang tahu untuk berkomunitas di tempat mana sesuai dengan kekhasan masing-masing, bisa mendapatkan tempat juga di komunitas PA. Nanti saya akan mengundang dalam grup dan juga akan mengumumkan kepada tim di umumnya dan kelompok kategorial yang lain bahwa ada satu kelompok baru yang menjadi peserta baru di kelompok kategorial Santo Laurentius. Ya, jadi sekarang ada 11 kelompok kategorial baru. Selamat datang sekali lagi di kelompok kategorial dan di komunitasnya. Semoga kita bisa melayani bersama umat di Laurentius. Yang mengutip dari Pak Hoki tadi bahwa bulan depan adalah bulan kitab suci nasional. Harusnya tim PA ini sudah siap dan sudah bisa menjadi pembicara atau bisa memberikan pendalaman Alkitab kepada lingkungan-lingkungan yang perlu dibantu. Dan umat di paroki lain di Uskupannya sudah mulai bergerak untuk mendalami mensosialisasi bahan-bahan PKSL 2022. Kitabnya sekarang yang diambil adalah kitab Zakaria dan Maliaki. Saya sudah baca sedikit, cukup rumit, cukup menantang karena banyak hubungannya tidak hanya dengan dua kitab itu, tapi juga banyak hubungan dengan kitab-kitab perjanjian lama yang lain. Mudah-mudahan PA bisa menjadi partner di bulan kitab suci nasional ini dan juga menjadi garam dan terang dunia yang untuk umat di paroki Laurentius. Sekali lagi selamat bertugas, selamat melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kemudian lainnya setelah saya. Oke, walaupun ditodong tadi luar biasa kan, jarang disusut-susut atau seperti khotbah juga. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudari, kehadiran di dalam perayaan Ekaristi pelantikan pengurus PA ini. Selamat bekerja, selamat kepada para pengurus dan penasehat dari PA. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati karya pelayanan yang akan dilakukan. Dan semoga terus-menerus saling bergandengan tangan satu sama lain di dalam memuliakan Tuhan melalui komunitas ini. Kita mohon berkat Tuhan di akhir perayaan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Lagu penutup. Kita dengan pujian Tuhan dan kehadirannya Tuhan.
Yang saya hormati Pak Syors, Pak Budi, Pak Oki, yang saya hormati Ibu Syors, Ibu Grace, yang saya hormati para pengajar PA, Sis Novi, Sis Yuli, Brother Roman, Brother Timmy, gak ada. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian keluarga besar PA Santo Laurentius. Hari-hari telah kami lalui, hari yang menegakkan dan mendebarkan sehubungan dengan diadakannya pemilihan ketua koordinator PA. Dan saat ini telah terpilih secara aklamasi sebagai ketua yang baru untuk periode 2025 sampai 2029, yaitu Bapak Hermawan Gunawan. Kami lebih akrab memanggil beliau dengan panggilan Bapak. Pemilihan yang kami adakan merupakan pemilihan yang amat sangat luar biasa, karena selain ini untuk pertama kali diadakan dalam sejarah perjalanan PA, pemilihan yang kami adakan juga tidak secara tertulis, tapi pemilihan ini kami memakai simbol warna. Kami terinspirasi dari pemilihan yang diadakan oleh PDKK dan BPK. Tapi melalui pemilihan ini, kami merasakan kuasa Tuhan benar-benar bekerja secara nyata di tengah-tengah kami. Hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2000, Ketua Koordinator PA yang baru beserta dengan seluruh timnya secara resmi telah dilantik oleh Pastor Hendra dan melalui misa yang sudah kita ikuti tadi. Bagaimana perjalanan sejarah PA? Saya undang Pak Hendra untuk menjelaskannya. Silakan Pak Hendra. Selamat pagi, Shalom Bapak yang terkasih dalam Kristus. Tidak terasa umat PA beserta PA belakangan ini berkembang begitu cepat, luar biasa. Minggu-minggu terakhir sudah sekitar 60 orang bahkan lebih. Ini menandakan, saya pikir menandakan bahwa ada kerinduan dari umat ini untuk lebih mengenal Tuhan, untuk menambah iman dalam diri masing-masing. Tapi apakah itu Bapak yang lama-lama pasti tahu ya, tadi sudah diceritakan oleh Bapak Oki kapan kita mulai ya. Tapi oke, saya coba menjelaskan lagi sedikit lebih detail, ini mudah-mudahan bisa lebih cepat juga. Sebetulnya PA ini dimulai karena hati yang terusik dari sepasang suami istri yang sangat luar biasa. Ketika tahun 1986 beliau merasa bahwa sangat prihatin karena umat Katolik yang begitu baik, yang begitu taat beribadah, tapi tidak pernah membaca kitab suci. Saya biasa memanggil Om Edi, tolong ditayangkan. Nah, ini dia Om Edi dan Tante Yeni Indira. Beliau inilah pendiri dari pendalaman Alkitab ini. Dimulai bulan September 1986, jadi sudah 39 tahun yang lalu. Karena itu bersyukur bisa berlangsung sampai sekarang. Nah, Om Edi dan Tante Yeni ini di rumahnya sendiri dan dengan biaya sendiri memulai pengajaran-pengajaran. Bahan-bahan telah dipilih sedemikian rupa, lalu dikonsultasikan dengan pastor, lalu baru diajarkan kepada umat. Pengajarnya adalah pengajar yang luar biasa. Saya biasanya menyebut the Lone Ranger ya, namanya satu-satunya yang mengajar mulai dari awal sampai beberapa tahun yang lalu, yaitu Bapak Andreas Seti. Ya, ini dia Pak Andreas Seti.
Kalau bisa di Zoom, nggak bisa. Ya, oke. Dari mereka bertiga ini pengajaran diberikan kepada kami di rumah komedi di daerah Setrasari, di mana dimulai dengan sekitar 10-15 orang, tapi perkembangannya sedemikian cepatnya sampai ketika berusia 1 tahun lebih, umat yang mengikuti berkembang sampai hampir mencapai 80 orang. Bayangkan di daerah Setrasari, mobil-mobil parkir, orang 80 masuk ke rumah itu. Ya, jadi itu menimbulkan protes dari RT, RW maupun pihak keamanan, dan kita diminta untuk berhenti. Nah, dalam kesulitan itu, ketika itu Pastor Joko Setiarmo yang memperjuangkan dan akhirnya mengizinkan kita untuk pindah dan beribadat dan melakukan pengajaran di aula gereja ini. Nah, dalam pada itu murid-murid awal ini sangat bersemangat, ya semuanya mungkin istilahnya itu on fire. Jadi mereka dengan giat belajar, di samping belajar firman juga belajar puji-pujian, dan beberapa yang berbakat belajar menjadi WL, yang praktis self-didak. Nah, sampai pada tahun 1988, tanggal 8 Januari, melahirkan PDKK Santo Laurentius. Koordinator yang pertama adalah Om Edi Yudhira sendiri sebagai pendiri. Beliau memimpin PDKK tersebut, kemudian disusul penggantinya Bapak Iwan Santoso, kemudian Pak Sios, dan seterusnya berkembang secara luar biasa sampai terakhir Sis Yuli sampai sekarang dalam koordinatornya. Nah, seperti diketahui, gerakan karismatik itu ketika itu banyak yang alergi, baik umat maupun bahkan romo-romo pun juga banyak yang alergi. Karena itu Om Edi tidak berhenti di situ, beliau tetap meneruskan pengajaran PA ini, yaitu di ruang Agnes di bawahnya. Beliau sendiri yang memimpin bersama Tante Yeni dan beberapa kawan, dipimpin secara kekeluargaan, dan itu pengajarnya masih tetap Pak Andreas Dedi. Umat juga berkembang. Di sini dilakukan tetap dengan tidak dalam suasana karismatik. Nah, kemudian dalam perkembangan Om Edi wafat pada tahun 2011. Nah, sebelum wafat, beliau memberikan tongkat estafet itu kepada Ibu Vivi yang memimpin PA ini dari tahun 2011 itu sampai pada tahun 2025. Nah, dengan bertambahnya tahun, umat-umat PA yang ketika itu yang berkembang sampai pernah mencapai hampir 100 orang, mereka guyup sekali dengan kehilangan Om Edi, dan kemudian tetap berjalan dengan baik sampai badai COVID menghantam kita semua. Ya, kita merasakan tidak ada kegiatan di luar, semua kegiatan diadakan di rumah. Ketika menjelang COVID berakhir, gereja maupun PDKK mengadakan kegiatan lewat Zoom, tapi di PA tidak bisa, praktis lumpuh karena dengan perkembangan tahun itu umat PA juga
menjadi sepuh-sepuh gaptek. Jadi terpaksa berhenti kegiatan PA tersebut. Nah kemudian tetap ada kerinduan bahwa kita ingin ada pengajaran itu, kita ingin ada kekeluargaan itu. Sehingga kami minta izin kepada Pastor Hendra untuk memulai kembali, dan pada 4 Agustus 2022 kami mulai kembali, disetujui oleh Pastor Hendra, mulai lagi dengan 15-20 orang. Kemudian bertambah. Pengajaran karena Pak Andreas sakit itu, jadi tidak bisa memberikan pelajaran lagi. Kemudian kami minta bantuan dari pewarta dari PPKK atau Laurentius. Kita punya perbendaharaan yang luar biasa di PPKK atau Laurentius. Nah, dengan cara penyampaian firman dengan disertai sharing-sharing yang mengubah para pewarta ini dari hidup lama, habit yang lama yang kurang baik menjadi lebih baik, ternyata lebih mengenal. Karena itu PA terus berkembang. Kalau tadinya yang sepuh-sepuh mulai yang umur 60, kemudian 50, dan sekarang yang umur 40-an juga banyak yang hadir di sini. Mungkin kita lihat sendiri ya, banyak yang muda-muda. Nah, dengan pergantian zaman itu kami merasa perlu untuk membuat struktur organisasi yang lebih teratur. Karena itu kami mengadakan pemilihan pengurus pada tanggal 17 Juli kemarin. Terpilih Bro Wawan sebagai koordinator. Nah, seperti tadi sudah diceritakan Pak Oki, kemudian PA dipanggil untuk presentasi, yaitu tanggal 4 hari Senin kemarin ke DPP harian, dan Bro Wawan sudah melakukannya dengan baik, dan seperti kita ketahui bersama bahwa kita diterima sebagai kategori yang baru. Karena itu kami berterima kasih atas semua dukungan baik dari senior-senior, para pengajar, dan tentu saja dengan Bapak Ibu sekalian yang umat PA ini. Demikian, mudah-mudahan memberi sedikit gambaran bagaimana perkembangan dari PA ini. Terima kasih Tuan-Tuan. Itulah kilas balik dari sejarah PA. Kalau dibukukan sudah berjilid-jilid kayaknya. Tapi kami ringkas karena keterbatasan waktu. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Pak Hendra bahwa selama ini PA berada di bawah naungan PDKK. Saya mohon Pak Syos berkenan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata mewakili PDKK. Silakan Pak Syos. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Wawan dan seluruh jajarannya pengurus atas terpilihnya Pak Wawan untuk melanjutkan estafet PA. Sekarang namanya jadi komunitas PA Santo Laurentius ya. Jadi selamat juga atas masuknya secara resmi PA ini di dalam kepengurusan struktur daripada DPP ya. Kalau kemarin ini cuma nyantel aja di PDPKK Santo Laurentius, karena kita lihat sejarahnya ya, diawali sama-sama itu di rumah komedi. Ini ada putrinya ya, ada Ibu Grace di sini yang juga menyaksikan waktu itu masih kecil, sekarang sudah dewasa. Ya, jadi awalnya dari rumah ini, gitu, ya. Kemudian karena ini umum, kemudian makanya kan di situ disebut ada karismatik, ada non karismatik, terpisah. PA tetap itu adalah non karismatik, sedangkan kalau PDKK itu karismatik, ya. Jadi pada tahun itu sekitar tahun 86 itu
tadi juga sudah dikatakan bahwa PDKK itu barang aneh gitu ya. Jadi baik hierarki maupun umat juga, ini makhluk apa gitu ya kalau karismatik itu. Akan tetapi saya katakan di sini, saya menyaksikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Om dan Tante Tante Yeni itu diketahui oleh hierarki ya. Pada waktu itu Vikaris Jenderal Keuskupan adalah Pastor Leo Van Burden ya. Dia yang mengizinkan. Di kota Bandung pada waktu itu tidak boleh ada lagi pendalaman Alkitab yang di luar rumah komedi itu ya, itu luar biasanya ya. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan suatu sharing saksian ya. Saya sudah ada di ada di lingkungan karismatik kalau sekitarnya lebih dari 35 tahun yang lalu lah kejadiannya. Ini sungguh luar biasa. Saya tahu saja ya bahwa di situ ada komedi, karena waktu itu kan sudah terpisah ya. Pada waktu saya aktif itu saya tadi koordinator ketiga, sebelumnya adalah koordinator keduanya adalah Bapak Iwan Santosa yang tidak lain adalah ayah dari Ibu Novi. Ya. Suatu ketika istri saya mengalami pendarahan lah gitu ya, pendarahan, kemudian harus dioperasi ya. Saya pikir itu operasi ya harus sudah masuk rumah sakit, tetapi dokternya itu mengatakan ini masih bisa ditunda 1 minggu dulu aja gitu. Saya dalam hati saya deg-degan ya, kenapa nih ditunda 1 minggu? Tapi oke, kita jalan saja terus. Dan pada waktu itu ayah Ibu Novi, Pak Iwan yang merupakan senior saya itu ngajak, coba kita datang ke PA gitu. Saya waktu itu nggak bisa ikut hadir, hanya mengantarkan saja istri saya Lucy Halim ke sana gitu ya. Dan tadi diceritakan ya, situasi di sana penuh gitu ya. Dan dia juga baru pertama kali datang, ya duduk di depan, ya depan pintu gitu ya, jauh gitu ya. Nah pada waktu Pak Andreas khotbah atau memberikan pengajaran, dia bernubuat gitu ya. Ada seorang ibu yang sedang mengalami pendarahan, disembuhkan oleh Tuhan gitu. Dan waktu dia pulang, dia cerita begitu, ya puji Tuhan saya bilang ya. Karena waktu itu saya ya dokter udah bilang harus dioperasi ya dioperasi, tapi nggak tahu waktu itu dibilang disembuhkan. Setelah 1 minggu datang ke dokter, dokternya bilang, wah kenapa ya? Saya waktu itu bilang apa nggak salah dengar katanya. Saya bilang harus dioperasi, dia bilang bisa katanya. Kemudian terjadilah mujizat itu. Saya anggap itu sebagai mujizat. Jadi saya ingin memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu semua bahwa di PA itu juga bisa terjadi kesaksian. Ya, ini awal-awal ya, awal-awal PA itu berdiri. Ya. Jadi bukan hanya saja pendalaman Alkitab, tapi Tuhan juga memakai PA ini untuk menjadi katakanlah terjadinya mujizat di PA ini. Ya, saya tadi juga saya bilang sama kawan, saya nggak tahu kalau saya itu diminta kesempatan untuk berbicara di sini. Saya hanya bilang, kawan, kalau bisa saya memberikan kesaksian. Mumpung pada kesempatan yang bagus ini, saya juga tidak menyimpan, saya juga hampir lupa. Cuma hanya pikir, tadi waktu saya datang, PA ini waktu itu gimana sih saya waktu itu tahu PA-nya gitu. Nah itulah pertama kali saya mengetahui PA itu udah 35 tahun yang lalu lah ya. Jadi mungkin sekitar tahun 87 atau 88 sebelum saya, ya pada saat itu saya koordinator PD Laurentius. Itu saja saya mengucap
syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa PA ini sampai hari ini boleh berjalan dan juga memberikan manfaat yang luar biasa karena besaran nama Tuhan. Pak Budi mau menambahkan sambutan. Kalau gitu saya undang wakil dari para pengajar yang akan disampaikan diwakili oleh Sis Novi. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Shalom, selamat siang ya Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili tim pengajar yang tadi katanya dari pewarta PDKK Santo Laurentius ya, walaupun saya bukan. Tapi tim pengajarnya adalah mulai dari yang paling senior Pak Hendra Hartanto sebagai penasehat juga, lalu ada Bro Roland Lesmana, Sis Yuli istrinya, dan Bro Timi ya Timotius Theophilus, Cincin atau Bu Felia Sopa, dan adik bungsu Oscar Benyamin ya, itu dan saya. Kami berenam dan bertujuh bersama Pak Hendra. Kami bersyukur ya boleh dipercaya untuk juga menjadi tim pengajar di PA Laurentius ini. Sebagai tim pengajar di PA ini memang beda tantangannya dengan mengajar di PD. Ya mulai dari temanya, karena ini kan melanjutkan tugas besar seperti tadi sudah diceritakan. Dulunya pengajaran hanya dipegang oleh seorang ya Pak Andreas, yang memang adalah seorang pewarta senior yang betul-betul membahas Alkitab ya dari awal sampai akhir, dan tugas berat itu dilanjutkan oleh kami yang junior-junior ini. Jadi itu memang menantang juga buat kami. Lagian temanya juga ya, kalau dibilang misalnya temanya PD-PD lagi banyak bahas tema buah roh, gimana kalau kita juga bahas buah roh. Lalu Pak Hendra ini sang penasihat bilang, kalau PA jangan yang mainstream katanya temanya. Jadi pengen yang anti mainstream, pengen yang beda daripada tema-tema yang biasa. Jadi itu juga cukup menantang ya. Aduh, tema apa nih? Gak boleh yang biasa, jadi kudu tema apa. Jadi selalu setiap beberapa bulan kudu tertantang mencari tema-tema baru. Dan kitanya juga para pengajar harus belajar juga ya, karena ini tema yang memang gak biasa dibawakan di PDKK. Tapi rupanya itulah daya tarik PA, dan ya kami juga bersyukur kami jadi belajar juga, sama-sama belajar. Tapi yang luar biasanya banyak orang kan bilang, tema mah jangan yang berat-berat, pengen yang ringan aja, kasihan nanti umatnya merasa aduh temanya susah, gak tertarik. Tapi justru di PA ini kebalikan ya, temanya berat tapi umatnya tetap bersemangat dan tetap tertarik untuk hadir ya. Jadi boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang rajin untuk hadir. Dan sejak awal mula kami mulai mengajar di PA ini udah berapa tahun? 3 tahun kan? Sejak awal mula tadi ya, waktu COVID itu yang 3 tahun, memang kelihatan perkembangan yang pesat dari kelompok PA ini. Seperti tadi Pastor katakan, tentu bukan karena kehebatan pengajar, juga bukan karena kehebatan siapapun di tempat ini, tapi memang itu karena kasih karunia Tuhan. Maka di kesempatan ini saya mewakili tim pengajar juga mengucapkan selamat kepada Bro Wawan dan juga timnya semua yang dilantik ini. Muka-muka cantik, cewek semua kecuali ketuanya dan penasehatnya. Ya, kepada ibu-ibu dan bapak, selamat melayani ya selama 5 tahun ini. Tetap semangat, dan semoga kita semua bukan cuma hanya sebagai pendalam Alkitab saja dan pendalam firman, tapi kita juga bisa menjadi pelaku firman di dalam kita keseharian kita dan di dalam pelayanan kita di PA ini. Semoga kita selalu menjadi pembawa damai, pelaku firman dimanapun kita berada ya. Dan sekali lagi Profisia, selamat melayani dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini tiba saatnya saya akan mengundang Ketua Koordinator yang lama,
Ibu Vivi untuk memberikan sambutannya. Yang terhormat pada Wakil DPP MOI dan Pak Budi, Pak Syos, Fidusi, Sis Kris, juga sama Fidusi Yonas, Pak Indra, yang sebagai penasehat selama ini, pada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selamat pagi, Shalom. Pendalaman Alkitab didirikan oleh almarhum Papi Edi Yudhira. Beliau juga pendiri Persekutuan Doa Gereja Santo Laurentius. PA awalnya diadakan di rumah almarhum untuk pembina mengenal firman Tuhan dalam suasana kekeluargaan, untuk sebagai bekal dalam persekutuan doa. Saya masuk PA dari tahun 1993. Kemudian saya diangkat sebagai anak angkat oleh Papi Edi Yudhira. Pada tahun 2011 saya dipanggil oleh almarhum Papi Edi Yudhira bersama Cik Lilin, Cik Yonas, Sisianis untuk bantu mengurus PA. Tanpa dirasa sudah 14 tahun saya menjalankan tugas pelayanan sesuai apa yang pernah dijalankan oleh pembimbing almarhumah Mami Edi Yudhira, Ciliwung serta penasehat Cik Yonas dan Mahendra. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya PA, tidak terlepas dari dukungan teman-teman yang selama ini tanpa pamrih menjalankan pelayanan. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama pada Cik Yonas yang selama ini selalu mendukung dalam segala hal, sehingga PA bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya menyadari bahwa saya bukan orang yang sempurna. Mohon maaf atas kesalahan saya, kekurangan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya sangat senang dan bangga generasi muda bisa meneruskan pelayanan suci ini. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Bro Hermawan Gunawan sebagai koordinator baru beserta tim untuk berbakti dalam pelayanan kepada umat. Semoga PA ini bisa lebih berkembang, sukses dalam perlindungan serta bimbingan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya undang Pak Wawan sebagai ketua yang baru. Silakan sambutannya. Shalom semua Bapak Ibu semua, rekan-rekan, puji syukur syukurnya bukan kebetulan ya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kami bersama boleh dilantik dan juga sebagai komunitas baru dalam kelompok kategori yang dengan pemilihan yang cukup unik. Itu bukannya saya bilang itu ditugaskan oleh Tuhan ya, karena itu bukan kita menerima ini ya kita jalani saja, Tuhan perintahkan. Semoga dalam pelayanan yang Tuhan berikan ini kita semua bisa sama-sama bertumbuh juga di dalam komunitas ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat CBP ya yang sudah melayani PA ini dari mulai tadi disebutkannya. Terima kasih untuk begitu banyak pelayanannya, suka-suka ya, dan juga gak mudah dalam arti kita ya masing-masing kita sebagai para pengurus dan sebagainya kita harus bisa saling menunjukkan, tapi semuanya adalah semuanya untuk kebaikan PA kita, dan itu sudah terbukti sampai saat ini umat semakin banyak bertumbuh dan merasa terberkati di PA ini. Dengan teman-teman umat semua juga bisa saling, ayo kita ikut PA ya, ini ada komunitas yang bisa memadai itu. Terima kasih untuk CPP sudah melayani PA ini dan terus akan melayani PA ya. Jadi tidak ada namanya pensiun di PA itu. Semua yang di sini kita terus akan melayani PA supaya apa? Menjadi berkat buat orang-orang di usia lingkungan ini, di park ini. Pada periode pelayanan PA ini, seperti yang tema besar yang akan saya ambil kan sebenarnya sudah waktu pemilihan itu adalah kita akan
Dan kita akan punya tema adalah silih asih, ya. Silih asuh, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Oke, di silih asah adalah kita di sini kita akan menggeluti firman Tuhan, yang diasah oleh firman Tuhan supaya apa? Supaya kita semua semakin menjadi seperti Kristus, ya. Kita sama-sama seluruh umat hadir ke sini, kita diasah oleh firman Tuhan. Dan juga sebetulnya dengan firman Tuhan, dengan komunitas ini kita juga saling mengasah diri, ya. Gak mudah, apalagi untuk para pelayan, gak mudah. Jadi kita harus saling bisa merendahkan hati kita. Kemudian juga di tempat ini semoga PA menjadi tempat yang saling mengasihi. Setiap umat yang hadir di sini, kita ingin umat itu merasa ini rumah saya, ya. Jadi apa? Tantangan buat para pengurus juga. Ya, selain pengurus juga umat semua. Begitu hadir ke sini, silakan menjadikan umat itu menjadi betah, ya. Kayak kalau tiap hari kami ingat, wah saya punya rumah kedua. Gimana Pak? Gimana saya bisa tumbuh dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Itu saling mengasihi, melayani dengan rendah hati. Kemudian tema yang ketiga adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Ya, marilah kita sama-sama saling memelihara agar jiwa kita bertumbuh, saling mengasuh seperti ibu yang mengasuh, supaya orang tua mengasuh. Yang lama kita ajak, kita bangkitkan kembali, kita lindungi dan sebagainya, seperti itu. Ya, itu aja harapan saya. Dan saya sangat butuh dukungan, kami semua tim butuh dukungan seluruh umat. Seperti tadi Pastor Hendra bilang, kalau ada apa-apa ya bisa dikasih tahu, ya, bisa dikasih nasihat, ya para senior, ya. Kadang-kadang di luar di sini juga banyak senior, dan juga kita juga mungkin kalau perlu dikasih teguran. Supaya apa? Supaya komunitas PA yang sudah berdiri, yang sudah diterima ini juga terus menjadi berkat buat para pilih. Ya, kita semua sama-sama yuk kita bertumbuh dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga pasti membawa kabar gembira kepada orang-orang di sekitar. Jadi ajaklah semua yang kalau siang-siang tuh ngapain ya, seperti itu ya, bukan hanya main-main, yang rindu untuk datang. Jadi bawa mereka ke sini, bawa semua ke sini supaya sama-sama ya kita bertumbuh. Kita isi semua kegiatan menjadi kegiatan positif semakin kenal Tuhan dengan baik. Terima kasih untuk para penasehat, ya. Terima kasih juga untuk sini ada Cikres, ya Cikres. Kenapa dari Papa Mama Cikres PA ini hadir. Terima kasih juga untuk para senior yang terus mendukung kami. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap berdiri di depan karena kita akan mengadakan penyerahan simbolis inventaris dan arsip-arsip dari koordinator lama untuk diserahkan kepada koordinator yang baru. Silakan penyerahan secara simbolis arsip-arsip dan inventaris dari Ibu Vivi untuk diserahkan kepada Pak Wawan. Dan Pak Wawan juga tetap berada di depan. Terima kasih Ibu Vivi, 15 tahun Anda sudah membesarkan PA. Terima kasih luar biasa. Sebagai wujud terima kasih PA akan memberikan keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Wawan dan Ibu Shirley sebagai wakilnya untuk Ibu Vivi. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Wawan, Shirley, Ibu Vivi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebentar rangkaian acara kita sudah selesai. Saya selaku ketua panitia pemilihan, selesailah juga tugas saya. Maka dengan ini saya kepanitiaan saya bubarkan. Terima kasih kepada Pak Hendra, kepada Teddy, kepada Christine,
Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalamnya. Yeni, Sucen, Langgi Lanfa, Hardi, Marno, dan Doni. Terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Saya silakan Shelly pimpin doa penutup. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita mau bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, banyak berkat telah Kau berikan, banyak kasih dan cinta yang boleh tercurah dalam hidup kami. Beri cinta juga ya Tuhan yang sudah boleh kami cicipi. Maka izinkan kami saat ini hadir untuk melayani Engkau. Izinkan kami untuk memohon bimbingan dan penyertaan agar kami dapat mempersembahkan kehadiran-Mu yang kudus, sebuah pelayanan yang bukan untuk memegahkan diri, sebuah pelayanan yang Kau jauhkan dari kesombongan kami pribadi lepas pribadi. Tapi izinkan kami untuk mempersembahkan kehadiran-Mu, sebuah pelayanan yang berasal dari hati kami yang tulus. Dengan kerendahan hati ya Bapa, kami ingin melayani Engkau. Dan biarlah doa yang kami panjatkan melalui putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Shirley. Saya undang para pengurus untuk tampil di depan dan saya juga minta para tim doa, tim singer juga untuk sama-sama berdiri di depan karena kita akan mengakhiri acara ini. Saya minta timnya pakai baju orange, maju juga. Mari kita sama-sama. Kita mau angkat satu pujian yang merupakan suatu ungkapan kerinduan dari hati kita semua. Tuhan jadikan kami satu untuk kami bisa saling mengisi